Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, ibunya ada nggak ya? Ada ya. Balaghah ini jangan dipandang sebagai ilmu, pure ilmu. Tapi dia menjadi luar biasa mulianya karena dikaitkan dengan Al-Quran gitu. Sehingga kata para pakar itu, balaghah itu lahir karena Al-Quran. Kalau mereka menyebutnya anak kandung Al-Quran. Ada seorang tokoh balaghah namanya Abu Hilal Al-Askari. Yang kedua juga Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya mengatakan awal wajibin ba'da ma'rifatillah alal mu'min darsul balaghah. Kewajiban pertama bagi seorang mukmin setelah iman kepada Allah yaitu belajar balaghah. Karena dijamin lewat balaghah, maksudnya begitu, diantarkan untuk mengetahui yang pertama makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang kedua menjadi mendapatkan kesan ternyata Al-Quran memang bukan kalam manusia, bukan kalam jin, tapi kalam Allah. Itu jembatan untuk kenal kepada Allah lewat kalam, yaitu Al-Quran. Itu. Nah, soal susah, nggak ada pelajaran yang gampang. Kalau saya tanya Pak Syahrial, usahaan belajar sorof apa pelajaran balaghah? Nggak ada yang gampang. Dua-duanya susah. Semakin susah, itu semakin menantang. Semakin menantang, semakin berusaha. Berusaha namanya sungguh-sungguh. Bahasa jihadnya mujahadah, jihad. Semakin berat, semakin susah, semakin berat, semakin berat, semakin berjihad. Berarti ini berjihad. Jihadnya, iya, itu. Coba nih, Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita sudah pada posisi yang benar, yaitu jihad. Jihad artinya usaha, usaha sungguh-sungguh, bukan sekedar usaha. Nah, udah proporsional. Jangan karena ilmu, tapi karena Al-Quran. Karena Al-Quran dipahami perlu ilmu baru gitu, perlu ilmu gitu. Seolah balaghah berkata ke sini semua pahami akan aku antarkan kalian, aku akan antar kalian untuk memahami Al-Quran gitu. Ini nggak apa-apa setengah ngulang ya, karena memang ada bagian yang belum tersampaikan. Wasal pasol, insya Allah masih kebayang, udah ada modal pertemuan sebelumnya. Wasal nyambung satu kalam, jumlah kalimat dengan kalimat lain gitu. Yang fasol lawannya wasol. Maka pertama yang harus kita tangkap itu se-Al-Quran cuma dua ini. Antara satu jumlah dengan jumlah lain, ada kalanya diwasol, ada kalanya dipasol. Itu se-Al-Quran. Al-Quran kalam siapa? Kalam Allah. Yang wasol siapa? Allah. Yang mempasol siapa? Allah. Masa sih cuma iseng doang? Pasti dong ada maksudnya. Itu yang dimaksud balaghah mengantarkan. Biar kita bisa paham.
Ya, kenapa ini diwasol? Itu pertanyaan. Diantarin sama balaghah. Kenapa dipasol? Itu pertanyaan. Diantarin sama balaghah. Enak, para penemu ilmu itu luar biasa mujahadahnya. Kita ini enak maksudnya. Tinggal mempelajari. Sehingga sampai kita dalam konteks wasol-pasol ada temanya tempat-tempat dua jumlah wajib harus diwasol. Yang kedua, tempat-tempat dua jumlah wajib dipasol. Gitu. Maka nanti akan terjawab kenapa. Jawaban atas pertanyaan kenapa. Oh, begitu boleh jadi diwasol. Oh, begitu boleh jadi dipasol. Gitu. Kul. Tuh, kul. Ya ayyuhal kafirun. Kul satu jumlah. Ya ayyuhal kafirun satu jumlah. Kok dipasol? Gitu. Padahal sama-sama insya. Kulnya insya. Karena amr. Ya ayyuha insya. Karena nida. Ada nida. Iya. Kok dipasol? Oh, itu jawaban atas pertanyaan yang muncul pada kul. Kul katakan. Katakan apa? Katakan apa? Kan nanya kita. Berarti Ya, Nabi Muhammad iya, ya ayyuhal kafirun. Tuh. itu yang harus Ta'budu. Iya, terus Ya. habis ya ayyuhal kafirun nggak pakai wasal la a'budu. Itu kenapa? Karena ini insya, ini khobar. Itu gitu ya. Nah, akhirnya nanti ketika baca Al-Qur'an tadarus baru 50% sih katakan paham maknanya. Baru balaghahnya dalam konteks wasal-pasal bermain dalam pikiran. Oh iya. Ini ada pertanyaan terus dijawab. Ini ada pertanyaan terus dijawab. Boleh jadi. Antara pertanyaan sama jawaban itu disebut kamalul ittisal. Hubungannya kuat. Kalau udah kuat, ngapain harus diwasol? Tuh gitu. Oke, kita coba lihat berikutnya ini. Ya, nanti posisi sampai di mana nggak apa-apa dari sini. Ini sudah sebenarnya tema-tema aja untuk memudahkan ingatkan. Yang pertama konsepnya. Konsep apa? Konsep wasol. Konsep pasol. Konsepnya sudah kayak tadi. Baru kemudian tempat-tempat wasol. Tempat-tempat pasol. Tuh, pasol ini. Wasol ini tuh konsepnya begini. Wasol adalah mengatof suatu jumlah dengan jumlah lain menggunakan waw. Ilustrasinya gini, ini satu jumlah lain terus pakai waw. Bukan ini teorinya, kaidahnya. Enak, nanti tadarus. Qul huwallahu ahad. Nah, kok antara qul sama huwallah dipisah? Terus antara Allahu ahad sama Allahu somad dipisah. Antara Allahu somad dengan lam yalid dipisah. Tapi giliran antara lam yalid sama lam yulad. Lam yalid walam yulad. Walam yaktu disambung. Kita diantarkan oleh ilmu ini. Kenapa Allahu ahad sama Allahu somad dipisah? Oh, yang sudah kita pelajari itu sebagai penegas loh. Allah itu esa. Kayaknya musyrikin Mekah nih belum percaya. Ditegaskan lagi. Allahu somad. Allahu somad. Somad. Allahu somad selama ini dipahami lewat terjemahannya. Allah tempat bergantung.
Allah tempat meminta. Rada kurang nyambung sebenarnya dari sudut pandang balaghah. Dengan nyambung dengan informasi Allah itu Esa. Allahu Somad itu sebenarnya pertama jawaban. Kedua bantahan. Bantahan keras. Terhadap apa? Terhadap anggapan, keyakinan mereka bahwa Allah punya anak. Allah ingin mengatakan, bagaimana aku bisa punya anak? Aku ini somad. Somad artinya padat. Jangankan lobang buat melahirkan anak. Pori-pori aja aku nggak punya. Tuh gitu somad. Bab somad artinya padat. Tuh tiang jalan layang itu padat apa enggak? Ada pori-pori enggak? Enggak. Nah, gimana aku dituduh melahirkan? Kan terlalu itu. Tuh, Pak Jamal aja melahirkan enggak? Kagak, apalagi. Yang itu enggak punya pori-pori. Ya, sama ibu-ibu jangan tersinggung ya. Itu terlalu. Karena padat, pori-pori aja nggak punya, maka dia kuat. Karena kuat, dia nggak butuh yang lain. Justru yang lain butuh kepadanya. Baru sampai pada titik Allah tempat bergantung. Tuh, menggelontungan di busway. Allah tempat meminta. Itu pada mulanya. Demikian proses pemaknaan. Ditambahin lagi. Baru dipertegas lagi lam yalid. Tuh sesuai dengan fenomena yang menuduh bukan fenomena fakta. Allah dibilang punya anak. Gitu. Iya, kita teruskan. Kalau pasal ini memisah antara satu jumlah dengan jumlah lain nggak disambung pakai atof. Contohnya tadi ayat Al-Quran juga menyebut sayyaratu jamilah. Mobil bagus. Jumlah kedua al-hamamah toir atau toir sama. Ya. Hamamah artinya merpati. Merpati itu burung. Lah nggak nyambung. Satu ngalor, yang satu ngidul. Ilmu balaghah pada bab pasal-wasal, maka kemudian seorang mufasir bisa menilai hubungan ayat satu dengan ayat berikut. Oh ini ayat baru nih. Ceritanya udah lain lagi. Gitu. Cerita lain lagi nggak ada wasal dong. Dan Al-Quran itu ibarat gado-gado diaduk. Cerita tentang syariat, terus cerita tentang sejarah. Cerita tentang sejarah, cerita tentang alam kubur. Umpamanya begitu. Sehingga ketika ada tuduhan orientalis, Quran apaan itu nggak beraturan. Nggak beraturan, nggak punya tema. Tetapi apa jawaban pakar Al-Quran? Itulah bedanya antara kalam Allah sama kalam manusia. Maka kalau Al-Quran walaupun isinya sejarah nggak bisa dibilang buku sejarah, nggak bisa. Kenapa? Nah Al-Quran mah nggak cerita tanggal, nggak cerita tahun, ya dah global kan. Kalau sejarah kan pasti namanya tarikh. Tarikh itu kan tanggal, harus ada tanggal. Oke, kita teruskan. Nih. Oh, ini juga. Al-ilmu nurun. Tuh, wasol nih, penguatan. Nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nggak bisa digedein ya. Wasol. Rekatok loh. Lakum dinukum waliyadin. Contoh ini. Nanti udah bisa sendiri ya. Belajar aja sendiri di kamar, terangin sendiri. Kalau kurang terang ya bohlamnya diganti. Ya. LED. LED ganti outnya itu. Jadi bukan pelajarannya nggak terang, bohlamnya nggak terang.
Ya, paham itu. Emang enak belajar balago. Balagonya bohlam. Iya. Terus pasal tuh, kolal ustaz li talamizihi satu kalam. Terus kalam berikutnya ibtahidu, dipisah. Ya, al ilmu yahdi sahibahu ilal haq. Ilmu memberi petunjuk kepada pemiliknya kepada kebenaran. Itu ilmu. Nah, itu. Maka ilmu orangnya namanya alim, jamaknya ulama. Ulama itu orang yang berilmu tentang syariat. Semuanya syariat. Semuanya ilmu dari Allah. Sejatinya dia berpihak kepada kalam Allah. Tapi ada orang berilmu justru oposan terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran mesti direvisi katanya. Itu kan namanya oposan itu. Nah, ilmu yang kayak begitu bukan yahdi itu sahibahu ilal khair atau ilal haq. Ya, kita nggak bicara itu. Al-Ustaz Al-Islam ya'lu. Al-Islam Ya. saya sebentar ini ada. Maaf lagi Zoom ini ya. Lagi Zoom nanti saya telepon. Iya nanti saya. Iya. Al-Islam ya'lu. Islam itu mulia. Satu lagi al-as'ar murtafi'ah, harga-harga naik. Oke, mudah-mudahan menjadi tambah lekat. Nah, ini contoh nanti diterangkannya. Padahal udah sih. Ya ayyuhallazina amanu itu satu kalam. Terus kalam lain kutiba alaikumusiyam. Terus kalam satu lagi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Satu kalam lagi la'allakum tattaqun. Tuh dipisah enggak ada wasal. Ayyam ma'dudat. Bahkan kalau boleh saya beri contoh lagi umpamanya ini loh di bukunya tafsir Imam Zamakhsyari. Saya coba tulis sebentar ya. Bentar ya. Namanya ini. Mana ya? Pokoknya ini. Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Tuh ini satu kalam. Kalam. Nah, belajar tafsir dia itu. Sudut pandangnya balaghah. Kalam kedua Zalikal Kitab. Tuh ini satu kalam lagi. Kalam pertama, kalam kedua diwasal apa dipasal? Pasal. Terus kalam ketiga. Nih. La raiba fi. Jadi kalam ketiga. Nah, oleh karena itu basicnya batasan kalam itu. Terus hudan lil muttaqin. Ini kalam lagi. Tuh 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalam dipisah. Karena ini menjelaskan kamalul ittisal. Alif Lam Mim.
Alif lam mim tuh takdirnya haza alif lam mim. Alif lam mim jadi khobar. Haza jadi mubtada. Kalam. Ya, terus zalika alkitab. Zalika mubtada. Alkitab. Alkitab khobar. Itu isim isyarah. Isim isyarahnya jauh atau dekat? Jauh harusnya. Jauh. Kalau yang terjemahan tafsir sekarang itu diartikan ini. Karena bimana ini yaitu Al-Quran yang ada di hadapan. Kalau Imam Syafii enggak. Dalika itu, maksudnya itu apa? Surat-surat yang diturunkan sebelum Al-Baqarah. Kan jauh jaraknya. Apalagi Al-Baqarah ini kan Madaniyah. Madani. Di Mekah banyak. Allah mau bilang, kata dia, itu juga Al-Quran. Maka memberikan informasi Al-Quran bisa semua, bisa sebagian. Bukan semuanya saja, sebagian juga Al-Quran juga disebutnya. Itu dari Alkitab. Terus la raiba fihi itu menjelaskan. Jadi bayan yang sudah kita pelajari. Itu namanya kamalul ittisal. Bayan. Menjelaskan. La raiba. La-nya nafiyah lil jinsi. Raiba isim la. Dia menjadi isim la. Khobarnya mana? Maujudun. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena lafil fihi di dalam Alkitab, yakni Al-Quran. Apaan dijelasin lagi yang tidak meragukan? Hudan. Itu kurang lebih. Oke. Udah ya, ntar bosan lagi lama-lama. Hah? Bosan nggak? Nih. Baru nih. Masuk tempat-tempat dua jumlah harus diwasal. Ada 3. Yang pertama, apabila kedudukan i'rabnya sama. Yang kedua, sama-sama khobar, sama-sama insya. Artinya kalau jumlah pertama khobariyah maksudnya, bukan khobar mubtada. Yang kedua khobariyah juga, itu sama. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi na'im. Itu sama-sama khobar. Tapi kalau sama-sama insya, kulu washrobu wala tusrifu. Itu tuh sama-sama insya. Itu wajib. Iya, jangan makan, jangan minum, tuh sama-sama jangan. 3 sekarang. Apabila beda, yang satu khobar, satu insya. Kalau dipisah, kalau dipasal salah paham, maka itu tempat wajib wasal. Abu Bakar lewat, Abu Bakar Siddiq. Ada orang lagi bawa baju, pundaknya banyak baju. Abu Bakar nanya, mau dijual ya? Gitu. Kita juga suka begitu. Umpamanya ketemu Pak Syahrial, banyak banget HP-nya. Pantong, jualan HP ya? Nah, itu orang rada tersinggung dikit. Rangkaian. Menjawab la barakallahu fik. La satu kalam. Terus barakallah. La-nya khobar, barakallahnya doa, itu insya. Nggak pakai wawu. Maka maknanya semoga Allah tidak memberkahi engkau.
Allahu Akbar. Berarti marah itu Tuh. dia. Iya, ada kesan. Tadi saya bilang rada kesel dikit. Ya, rada kesel dikit. Terus Abu Bakar bilang, la takul misla zalik. Tetap tuh baik sangka. Bukan marah, cuma keterbatasan balaghahnya. Itu kurang lebih. Walakin kul, tapi katakan la wa barak, tuh wasal. Nah, keterbatasan balaghah pada media sosial dan fenomena di para penceramah juga ditemukan loh. Ditemukan. Kemarin rame di media sosial itu. Ucapan mudah-mudahan husnul khotimah disalahin apa ya? Iya betul tidak? Salah itu ngapain? Husnul khotimah kan bagi yang masih hidup. Doa husnul khotimah. Udah mati, ngapain didoain itu? Lah nggak belajar majaz. Majaz mursal alakohnya itibar mayakun. Sama kayak model di budaya kita juga. Ibu lagi ngapain? Lagi masak nasi. Masa nasi yang dimasak? Masakan beras. Lagi jahit baju. Masa baju dijahit? Baju mau udah jadi. Baju dijahit mah jadi nggak bisa dipakai. Kan jahit kan bahan. Iya maksudnya bahan. Tapi yang disebut baju. Maksudnya waktu sebelum meninggal lagi sakarat. Ketika ucapan mudah-mudahan husnul khotimah. Sebulan, berdua bulan, berdengar. Lebih bahaya lagi jahit apa? Jahit sarung. Lah kalau dipahami apa adanya sarung dijahit bisa dipakai apa enggak? Hah? Mana Pak UU? Itu masih sarungan Pak UU. Rapat. Oke, kita teruskan. Nah, nanti di Al-Quran gitu. Inni arani a'siru khamra. Tuh, kata seorang yang di penjara bilang kepada Nabi Yusuf. Minta ditakwil. Aku mimpi memeres khomer. Masa khomer diperes? Yang diperes mah anggur. Ya, kalau di sana itu anggur diperes. Kalau di Jakarta enggak. Kita nanamu dikasih anggur, itu namanya dianggurin. Oh, saya dianggurin. Nah, daripada salak, disalakin. Ada anjing. Oke. Nah. Ini gambaran kedudukan i'rab sama. Khobar. Fa'il, fa'il. Ya, boleh. Kalau yang tadi itu namanya apa, Pak Ustadz? Majaz apa, Pak Ustadz? Oh, majaz mursal. Majaz mursal. Alakohnya itibar mayakun. Apa itu, Pak? Itibar mayakun. Itibar artinya gambaran. Mayakun yang belum jadi. Kalau tentang kematian maksudnya yang belum mati. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau masak nasi maksudnya beras. Itu beras kan yang belum jadi. Ya. Iya itu. Oke. Nah, ini dua jumlah diwasal karena kesamaan i'rab. Al-waladu ya'kulu. Ya'kulu tuh khobar dari al-walad. Maka kemudian yashrobu, khobar juga. Maksudnya? Maka antara ya'kulu sama yashrobu wajib diwasal. Dan kelihatan sekali kejanggalan dalam konteks berbahasa apabila tempat wasal terus dipasal. Boleh buang wawunya. Al-waladu ya'kulu yashrobu. Bagus. Bahasa Indonesia sih boleh. Makan minum. Anak itu makan minum dibantu sama orang tua. Bahasa Arab nggak bisa begitu. Harus ada waw. Maka dalam Al-Quran Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah ngejek mereka
Bayang. Udah kebayang dalam konteks kekinian? Merasa menang mereka. Merasa bisa mengejek umat Islam. Merasa. Itu justru memang lagi diejek oleh Allah. Merasa berhasil. Wayamudduhum tuh terus diulur gitu. Ya dah, merasa mampu menguasai Islam, menistakan Islam, mendustakan orang-orang Islam. Itu dia bentuk ejekan Allah. Padahal nggak bisa Islam itu dipadamkan. Mereka merasa berhasil. Tuh yastazi'u bihim. Bukan cuma yastazi'u tapi wayamudduhum, diulur terus. Agar mereka merasa berhasil. Ibarat layangan tinggi. Pak Jamal ada suara apa ya? Coba di mute dulu. Nanti kalau mau nanya boleh dibuka. Nah ini enak nih. Udah nggak ada suara. Saya pikir Pak UU lagi makan jagung bakar. Ya, kedengeran. Nomor 3, wanahnu nusabbihu bihamdik. Kami itu mensucikan. Kami malaikat memujimu wa nuqaddis, dan antara nusabi sama nuqaddis diwasal karena kedudukan i'rabnya sama, khobar. Nomor 4, yu'jibuni antatakallam. Ini sama-sama fa'il. Yahsunubika juga fa'il. Fa'ilnya antakul sama antasrob. Ya. Kalau kebetulan bicara harus pakai wasal. Kalau kebetulan menulis harus pakai wasal. Oke. Ini mah cuma jembatan, cuma alat untuk kemudian diterapkan ketika mendapatkan ayat Al-Qur'an. Kita tadarus. Tuh. Terus an-nabda, nakhtatim. Iya, sama fa'il. Nah, ini contoh naib fa'il. Mu'lina annal mujtahidin najihun. Yang di garis bawah ini naib fa'il. Karena fi'ilnya majhul. Terus juga wa annal kusala, sama naib fa'il. Mu'tuqida. Ini juga naib fa'il. Yang di garis bawah. Naib fa'ilnya bentuk jumlah karena kita lagi bicara tentang jumlah. Iya. Nomor 3, uridu nih jadi maf'ul. Takuna mahiran. Terus wa antakuna mutafawwiqan. Mutafawwiqan artinya unggul. Nomor 5 sama maf'ul. 4 dulu. Yuhibbu Ali. Ali ingin apa? Ingin jadi orang soleh. Ya. Terus ingin juga berguna, bermanfaat. Lalu 5. Ya tamannal walid. Si ayah berangan-angan. Apaan yang diangan-angankan? Anak-anaknya soleh-soleh. Gitu. Wa antakuna, dan apalagi yang diinginkan, anak-anaknya berguna. Oke, kita teruskan. Ini mah contoh tambahan atas pertanyaan pada waktu itu. Ya, nanti kita bahasnya. 2 jumlah diwasol karena sama-sama khobar atau insya. Ini bentuk yang kedua, tempat yang kedua. Jumlah pertama khobar, jumlah kedua khobar. Jumlah pertama insya, jumlah kedua insya. Innal abrara lafi na'im. Terus innal fujara lafi jahim. Nomor 2, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah wala yuqbalu minha syafa'ah
Wala yu'khozu. Sama-sama khobar. Jangan dikira lanya nahi. Lanya nafi. Takutlah pada suatu hari di mana seseorang nggak bisa membantu orang lain. Hari apa tuh kira-kira? Hah? Hari apa, Bu? Kiamat. Hari kiamat. Jangankan membantu. Ya. Bukan Al-Quran menginformasikan nggak ada yang bisa membantu. Bukan cuma itu maknanya. Tetapi memberi informasi, ya satu anak cucunya Pak Syahrial itu berisik main asal pulang nangis itu ya, anak kecil itu. Jadi persoalan kalau lagi Ramadan tarawih di masjid. Akhirnya orang tua pada berantem terkait bagaimana nangani anak kecil lagi tarawih. Udah pisahin aja, kasih ruang khusus, tambah berisik. Yang satu, jangan diseling-seling. Ada orang tua, anak-anak, orang tua, anak-anak. Lah tetap aja. Orang udah takbiratul ihram, dia lari-larian. Ya, tahu. Akhirnya apa kesimpulannya? Udah biarin. Kayak nggak pernah kecil aja. Udah selesai. Juga itu. Waktu kecil begitu juga. Gitu kurang lebih. Iya, tuh. Takut pada suatu hari di mana seseorang tak bisa memberikan balasan, maksudnya bantuan kepada orang lain sedikit pun. Jadi bukan informasinya sebatas tak bisa memberi. Memberikan informasi lebih dalam lagi, itu si A sangat butuh kepada si B. Kalau di dunia malah cuek aja. Apalagi kalau dia orang kaya, temannya cuek. Tapi di akhirat butuh. Si bapak sangat butuh kepada si ibu. Si anak sangat butuh kepada ayah. Pada saat yang sama Allah memberikan statement, nggak bisa. Lalu lebih tinggi lagi bahasanya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu menginformasikan satu sama lain saling butuh. Tetapi namanya Allah udah lebih dulu kasih bocoran. Justru pada saat itu, karena satu sama lain saling butuh terhadap sesuatu yang dia sendiri butuh, akhirnya pada lari. Si A lari dari si B. Si B lari dari si A. Bukan sepihak saja yang lari. Suami lari dari istri. Istri lari dari suami. Kenapa? Takut. Takut apa? Kalau dia meminta sesuatu. Sanggup itu. Sanggup apa enggak? Itu gambaran kedahsyatan. Oke, walayuk baluminha syafa'ah. Enggak ada syafaat. Wala yukhadhu minha adl, tebusan. Enggak ada tebusan. Emang kenapa sih Allah cerita kedahsyatan kiamat kok pakai nyebut-nyebut tebusan? Ini adalah pikiran materialistik Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab yang tembus ke akhirat. Kalau di dunia mereka berprinsip urusan beres, bisa diselesaikan dengan materi, dengan uang. Saking mendarah daging, nanti juga di akhirat bisa. Gitu kan. Akhirnya Allah ceritain. Walahum yunsurun. Tuh, kenapa Allah bilang gitu? Mereka menganggap nanti ada yang nolong. Lah, nggak ada. Di dunia sih bisa. Ya, saudaranya presiden, saudaranya menteri, saudaranya kejaksaan, saudaranya pengacara, saudaranya pengusaha. Bisa, semua. Ya Bani Israel uzkuru tuh. Uzkuru insya.
Terus aufu, itu ada waw. Insya. Wa iya ya farhabu. Asalnya warhabu. Iya ya. Gitu. Saya ya, dan berhenti dulu belajar balaghahnya. Kecuali kalau sudah sakarat. Ya. Berapa kali balik? Sakarat tetap Zoom ya. Telepon Pak Jamal. Iya, kenapa? Ah? Pak Jamalnya takut. Itu ya, kita lihat beberapa yang kayak begitu. Ada yang ikut Zoom-nya lagi di rumah sakit loh. Ya, Pak Jamal luar biasa itu. Nanti dia yang menyeret-nyeret kita masuk surga. Ayo cepetan masuk surga. Masuk duluan, saya mau belakangan, kata Pak Jamal. Lah kan dia yang giring. Ada masuk duluan mah nggak bagus, itu nggak etis ya. Ajak orang masuk surga, saya belakangan nggak apa-apa. Lah itu bagus. Ya. Oke, ini yang tadi nih cerita Abu Bakar nih. Terus nih Atof, kemarin ada yang nanya. Atof, wasol itu pakai atof. Atofnya wawu doang. Dan bagaimana membedakan wawu? Wawu banyak. Tuh. Iya, ada orang studinya tentang wawu, dokter, maka disebut dokter wawu. Ya, kalau kita ini dokter apa ini? Dokter saraf, bukan sorop, saraf. Hah? Saraf, ingat satu lupa. Satu ingat, satu lupa. Oke, tuh ada wawu jamak, wawu hal, wawu ma'iyah, wawu istiqnaf. Istiqnaf tulisannya salah, wawu kosam. Ya. Oke, teruskan. Nah, sampai ke pasol sekarang. Jawaban lawan dari wasol. Dua jumlah di pasol. Ini bukan, ini wasol masih. Ini mah ulasan, kesimpulan, penguat. Ya. Nah, sekarang ini maksudnya. Dua jumlah di pasol, dipisah. Pertama, ayakuna bainal jumlatain ittihadun tam. Ada hubungan kuat antara satu jumlah dengan jumlah lain. Aku bayang kalau dibilang hubungan kuat. Pak Syarial punya saudara berapa? Kakak adik? Dua tuh. Kakak apa adik? Adik satu, kakak satu. Oh, berarti bertiga ya? Iya. Iya, tiga. Maka tiga bersaudara ini hubungannya kuat apa nggak kuat? Insya Allah kuat. 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 Pak Syahrial terus ngawinin. Sebar undangan ke teman-teman itu luar biasa. Itu kakak adiknya diundang apa enggak? Undang. Dikasih undangan apa enggak? Enggak. Enggak. Nggak perlu. Karena udah saking kuatnya. Suka duka sama. Pak Syahrial nikahan, resepsian, mereka ikut sibuk. Ya dah? Ya. Dan memang psikologisnya kalau saja yang model begitu dikasih undangan, pasti jawaban, masa sih saya pakai diundang sih. Kayak begitu yang dimaksudkan oleh balaghah, hubungan kuat antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Kalau sudah kuat, ngapain diwasol? Ngapain dikasih undangan? Gitu kurang lebih. Nah, maka kuatnya bersaudara bertiga tadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama menjadi taukin. Pamannya Pak Syahrial undang kepada si B temannya.
Si B bertanya-tanya, benar ya? Pak Syahrial mau mau nikahin gitu. Udah, si adiknya atau kakaknya menjawab, benar. Taukid tuh. Fungsi sebagai taukid. Terus yang satunya lagi terima undangan, masih apa namanya, bertanya, enggak ah, saya enggak percaya. Pak Syahrial setahu saya belum nikah, kok ngawinin, umpamanya gitu. Terus si kakaknya atau adiknya menjelaskan begini, itu namanya bayan. Ada teman jauhnya lagi, teman dekat sebenarnya, tinggalnya jauh, belum dapat undangan. Bertanya-tanya, itu teman sebelah tetangga dapat, kok saya enggak. Udah, si kakaknya atau adiknya bertindak sebagai badal. Ya udah, saya aja yang undang. Mungkin dia lupa kali. Besok saya kirimin undangannya. Badal itu. Kayak begitu Allah menggambarkan bahasanya dalam Al-Quran. Hubungan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Nah, kalau dua jumlah kayak begitu, itu namanya kamalul ittisal. Seperti keluarga kamalul ittisal. Maka nggak wajib dan tidak boleh diwasol jadi jelek. Yang kedua, ayakuna bainal jumlatain tabayun. Ada perbedaan menyolok antara jumlah pertama dan jumlah kedua. Maka tidak wajib diwasol, tapi dipasol. Ya, kayak apa itu? Yang satu ngalor, yang satu ngidul. Umpamanya al-Islam yang Islam itu mulia. Jumlah yang satunya harga meningkat, naik. Nggak ada hubungannya. Ya, itu yang dimaksud kamalul inqita, putus. Iya. Baru yang ketiga, ini yang ada dalam surat tadi itu, Al-Baqarah ayat puasa. Jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama. Ini kayaknya yang paling gampang. Kita coba pendekatannya nahu. Nahu itu, dalam nahu ada namanya jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah. Ini jumlah syartiyah. Ini jumlah, iya, jumlah syartiyah. Syartiyah. Apa strukturnya? Strukturnya adat. Adat. Jadi di sini ada jumlah syarat. Jumlah syarat. Terus ada lagi jumlah jawab. Tuh, jumlah. Kita memang lagi bicara jumlah. Jumlah jawab. Man. Sederhana. Contoh ini. Sini jaddah. Jaddah. Jumlah jawabnya wajadah. Ini contoh ekstrim ini. Sorry. Contoh ekstrim ini. Biar pahamnya juga ekstrim. Apa di sini? Tuh. Jada jumlah 1, wajada jumlah 2. Kenapa dipisah? Karena merupakan
jawaban, namanya aja jumlah jawab. Atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama, janda. Siapa yang sungguh-sungguh nanya di sini kenapa? Jawab, dapat. Tuh. Nah, maka coba tambahin waw di sini jelek. Man jada wa wajada. Ya. Mayakmal misqala dzarratin khairan. Sini saya tulis coba. Ya. Man mal misqala dzarratin khairan yaro. Ini jumlah satu. Jumlah dua ini yaro. Di wasal apa di pasal? Sol. Pasal. Sol. Nggak ada wow. Pertama, coba pakaiin wow. Telinga nggak enak. Mayamal misqala dzarratin khairan wa yara. Nah, belum selesai itu. Belum selesai. Di sini masih ada titik-titik. Belum selesai. Maka jadinya salah. Oke. Yang kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertanyaan. Siapa yang beramal baik, amal baik seberat zarrah, terus nanya, kenapa? Dijawab, ya roh. Dia akan melihat. Tuh gitu. Ya, nanti kita bisa tuh paling tidak merasionalisasikan bahwa jumlah kedua merupakan jawaban atas jumlah pertama. Inilah yang dimaksud ini. Tuh. Yang dimaksud ini. Ya, makanya kita bisa menganalisis seperti surat Al-Baqarah tadi. Ayat 1 sampai berapa itu satu lah. Jawaban. Al-Baqarah 185. Saya puasa, oh iya ternyata benar. Dan ketika sampai pada titik itu, semakin lekat bahwa surat dalam Al-Quran adalah Allah kirim surat kepada kita. Maka terjadi interaksi dialog. Persis seperti halnya kalau ada anak kita, saudara kita kirim surat, maka kita baca. Tuh ada dialog batin. Ini sudah. Ustaz. Iya boleh. Ustaz itu yaro itu dianggap di fasal Pak Ustaz ya, karena nggak pakai wa ya Pak Ustaz ya. Iya. Nah kalau pakai fa gimana Pak Ustaz? Jawabannya syaratnya Pak Ustaz. Nah Juga itu mah bukan topik kita. fa. Kan atofnya harus pakai wa. Wow. Oh gitu. Iya. Kalau pakai fa gimana gitu? Kan jawab syarat tuh ada yang pakai fa ya Pak Ustaz? Ada. Benar. Itu yang dimaksud ya. Ya. Iya. Itu mah bukan. Nggak ada hubungannya dengan wasal fasal. Maka fa-nya juga bukan fa atof. Disebutnya fa jawab. Jadi Iya. jadi dianggap itu di fasal juga Pak Ustaz, tanggapannya gitu ya Pak Ustaz? Benar di pasal. Iya, bukan atof. Saya ingin coba lihat ini sama-sama. Pokoknya ya contoh biar ini di Al-Quran.
takfuruna. Semuanya. Ini udah kecil amat ini ya. Cari kita gedein. Ini kelihatan insya Allah. Ada wasol apa pasol? Kaifa takfuruna billah. Itu kan satu kalam. Ini satu kalam. Wa kuntum amwata. Waunya bukan wau atof, waunya hal. Kuntum amwata. Wal hal gitu. Dulu kamu nggak ada, mati. Terus ini ada fa. Ini nggak masuk kategori wasol. Karena atofnya nggak pakai waw. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Terus ini pakai summa, atof juga, tapi bukan waw, maka nggak ada wasol. Summa yumitukum, summa lagi, summa lagi. Jadi kalau pertanyaannya menjebak, ada berapa wasol dalam ayat ini? Dihitung, salah. Iya, itu saja. Tempat-tempat dua jumlah harus difasol karena kamal ittisal. Erat hubungannya. Ini udah yang tadi diterangkan. Yang kedua jadi taukid. Yang kedua jadi bayan. Kedua jadi badal. Nah, ini kan ngulang nih sifatnya nih. Ini contoh ya, bisa dibaca di buku. Pak Jamal, kita udah sampai sini kan ya? Oh ya. Nih. Dua jumlah merupakan badal. Ini juga udah sih sebenarnya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amad. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kau lihat. Kemudian dia naik ke arsy. Dia tundukkan. Nih, baru nih ada wasol sakhoro. Dari istawa wasakhoro. Ya. Kalau wal qamar mah bukan, karena dia bukan jumlah. Dia atofnya ke asyams kata. Kaji kita yudabbirul amro. Aku bayang. Dia urus amro semua. Semua urusan dia urus. Aku bayang belum itu? Allah bikin langit. Maksudnya benda-benda langit. Bukan cuma bikin doang, habis itu ditinggal. Diurus apa enggak? Diurus. Gedenya, kecilnya. Posisinya. Kecepatan berputarnya. Itu yudabbir amro. Diurus semua. Itu kan global sekali. Ya. Apa yang dimaksud itu? Yufassilul ayat. Itu badal. Dirinci bumi gedenya segitu, karakteristiknya begitu, posisi edarnya di angkasa di situ, kecepatannya begitu, matahari juga itu yufasil, rinci. Iya, dia jadi badal dari yudabbir.
maka nggak perlu diwasol karena hubungannya kuat. Oke, itu saja. Kecuali ada yang tanya nanti. Karena kamal inkito. Tadi ada kamal ittisal. Ini kamal inkito. Apa itu? Berbeda. Jumlah pertama sama kedua berbeda. Berbeda apanya? Bentuknya. Kalau jumlah pertama khobar, yang kedua insya. Kalau jumlah pertama insya, yang kedua khobar. Qul a'udzu. Itu dua jumlah. Qul a'udzu birabbin nas, birabbil falak, dan seterusnya. Ya. Oh, ini tadi. Ini udah. Boleh kita lihat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Itu satu kalam. Satu kalam. Ini saya coba. Innal ini sawaun alaihim. Sawaun kan khobar inna. Mubtadanya, isimnya yaitu allazina. Berarti ini satu kalam. Tuh. A'anzartahum amlan tunzirhum. Dipasal karena pertama khobar, kedua insya, istifham. La yu'minun dipasal lagi karena jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama. Boleh kita lihat. Apakah diberi peringatan atau tidak? Muncul. Kenapa? Dijawab. La yu'minun. Beriman. Iya. Ini nomor 2, pidato Abu Bakar diangkat khalifah. Ya ayyuhan nas. Wahai rakyat. Wahai para manusia. Kita nggak bisa budayanya begitu. Budaya Arab itu manusia. Ini dak. Insya. Keduanya khobar. Inni wulitu alaikum. Aku kalian angkat menjadi khalifah. Walastu bi khair. Ini wawunya waw hal. Padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Itu tawadu. Kalau sekarang nggak berebut jadi khalifah. Nomor 3, ya sahibad dunyal muhibbalaha. Ada ya, berarti insya. Jumlah keduanya antal ladzi la tanqadi ta'buh. Iya. Wahai pecinta dunia, engkaulah yang nggak pernah capek. Iya, nggak pernah capek. Baru selesai pemilu, sebulan, 100 hari berikutnya udah mikirin, ya, mikirin pemilu akan datang. Ya, atau tidak? Itu nggak capek-capeknya. Nih. Nggak ada keserasian. Ini gampang. Ada keduanya. Yang satu ngalor, satu ngidul. Kayak ini. Contohnya ya. Seseorang itu ditentukan oleh dua yang kecil dalam dirinya. Maksudnya hati sama lidah. Jumlah kedua, setiap orang tergadai dengan apa yang dimiliki. Kan dua hal yang berbeda. Satu ngalor, satu kecil. Kafa bisyai bidaan. Cukuplah uban itu sebagai tanda. Tanda, terserah mau tanda apa kayak tanda mati, tanda sakit. Jumlah kedua, solahul insan fi hifzil lisan. Baiknya seseorang bergantung pada menjaga lidahnya. Ini nomor 3 juga, nggak ada hubungannya. Harga-harga naik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Iya. Bentar ini. Ini apa nih? Ini sudah sebenarnya juga namanya ngulang. Yaitu dua jumlah di fasal apabila yang kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang timbul pada jumlah pertama.
kayak tadi. Nih. Laisal hijabu bimuksin an kali amalah. Hijab itu bukan sesuatu yang menghalangi cita-citaku terhadapnya. Si A ibarat buah kecapi laki-laki. Tapi dia inginkan calon istrinya seorang anak raja. Tuh, itu kan durian. Terhijab apa enggak? Terhijab. Beda status. Emang kenapa? Gitu. Kan ada pertanyaan terus dijawab. Inna sama turajjahina tahtajib. Langit bisa diharapkan hujan karena tertutup awan. Jadi dia menjawab atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak bisa membebaskan diri dari nafsuku, kata Nabi Yusuf. Pertanyaan, emang kenapa? Innan, itu dijawab. Innan nafsala ammara bisu. Namanya nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Oke. Nah, ini Pak Jamal udah semua kayaknya. Ini udah latihan ya. Latihan sedikit kul auzu tadi juga udah disinggung. Boleh, Pak. Ustaz, Silakan. kalau di dalam penulisan Arab atau dalam Al-Qur'an yang namanya fasol itu apa pakai titik enggak Pak Ustaz kayak bahasa Indonesia Pak Ustaz? Enggak. Enggak. Jadi kadang-kadang satu ayat juga ada fasol Pak Ustaz ya? Iya. Yang maksudnya yang intikal Pak Ustaz, yang intikot. In kito. Iya. Itu biasanya pakai titik nggak Pak Ustaz? Kan beda arti Pak Ustaz. Iya. Enggak ada. Bukan cuma di Al-Qur'an, kitab-kitab klasik yang disebut kitab kuning nggak ada koma, nggak ada titik. Koma titiknya itu dalam pengetahuan si pembaca yang tinggi ilmu nahunya. Kalau sudah khobar, nah itu titik. Kalau jumlahnya syartiyah, kalau sudah ketemu jawab, itu titik. Tapi kalau sampai pada jumlah syarat saja, itu koma. Belum. Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, koma fasabbih. Itu baru titik. Gitu, jadi nggak perlu tanda baca itu mubazir. Bagi rasa. Nggak ada berarti ya Pak Ustaz ya? Berarti sampai sekarang nggak ada maksudnya sampai sekarang di penulisan bahasa Arab redaksi nggak ada koma juga Pak Ustaz ya? Dilihat dulu kalau buku klasik tadi saya katakan nggak ada titik koma. Bahasanya buku kuning. Lawannya buku sekarang, buku putih. Kalau buku putih mau udah ada. Ya. Iya. Ada titiknya, ada komanya. Iya. Iya, silakan Pak Jamal. Baik Ustaz, terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi untuk bertanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Terkait tema inti kita pada pagi hari ini adalah wasol. Wasol itu hanya mengulang kembali. Baik, kita tunggu sampai 5 menit Ustaz. Jangan 5 menit, 5 hari. Tungguin aja udah. Baik. Udah, Pak Jamal udah ngelotok semua nih kayaknya. Baik, nampaknya tidak ada yang bertanya Ustaz. Lihat wanita berarti. Tadi udah banyak sambil penjelasan nanya itu bagus nggak apa-apa. Berarti dianggap paham. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, kajian balaghah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri kajian ini dapat kita kesimpulan bahwa
yang pertama, fasol itu adalah memisah kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua. Adapun tempat-tempat suatu kalam itu di fasol ada 3. Yang pertama, ayyakuna bainal jumlataini ittihadun tam atau kamalun ittisal. Artinya adanya kesatuan makna yang sempurna antara kedua jumlah. Yang pertama. Yang kedua, tempat kalam itu diwasal yaitu ayyakuna bainal jumlatain tabayyunan tam au kamalul inqita. Adanya perbedaan yang jelas antara kedua jumlah. Terus kemudian tempat yang ketiga terakhir, antakuna tsaniyah jawaban an su'alin nas'a fi awal fil ula. Karena dengan sibuk kamal ittisal, artinya merupakan jawaban dari kalimat pertanyaan pada kalimat yang pertama. Jadi ada 3 tempat kalimat atau kalam itu di fasal. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita. Amin, amin. Dan dapat kita aplikasikan ketika kita mengkaji Al-Quran. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.